Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Salma dengan NIM 238107080. Di sini aku akan membuat project UAS mata pelajaran perkembangan peserta didik. Aku memilih untuk membuat konten edukasi kreatif mengenai penjelasan berbagai tahapan perkembangan pada peserta didik MI atau SD. Kalian tahu gak sih, anak yang usianya 7 sampai dengan 12 tahun memiliki perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan mereka saat dewasa loh. Kira-kira aspek apa aja ya? Dan gimana proses perkembangannya? Yuk kita langsung lanjut ke video. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif anak dalam tahap operasional konkret di umur 7 sampai dengan 12 tahun menurut teori Pease. Dalam tahapan ini, anak akan sudah bisa berpikir secara logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal konkret yang bisa dilihat atau disentuh. Yang kedua, anak akan mulai memahami konsep sebab akibat dan klasifikasi. Contohnya dalam mengelompokkan hewan berdasarkan jenis dan konservasi. Misalnya, air dalam gelas lebih tinggi dan juga versus gelas yang lebih pendek, tetapi sama volumenya. Selain itu, dalam tahapan ini juga anak-anak akan lebih kesulitan dalam memahami hal abstrak. Contohnya, anak lebih paham matematika jika menggunakan benda nyata seperti manik-manik ataupun gambar. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai tahap perkembangan sosial emosional menurut teori Vygotsky. Yang pertama, ada peran interaksi sosial. Nah, poinnya itu ada anak belajar melalui scaffolding atau bantuan orang dewasa serta teman yang lebih mampu. Nah, lalu ada Zone of Proximal Development atau ZPD. Maksudnya seperti apa sih? Jadi maksudnya ada tugas yang bisa anak lakukan sendiri dan ada juga yang butuh bantuan. Contohnya kayak menyelesaikan soal matematika dengan petunjuk guru ataupun dengan berkonsultasi dengan teman sebaya. Lalu ada emosional anak. Anak di usia 6 sampai dengan 8 tahun emosinya masih labil, tapi mulai memahami perasaan orang lain. Anak usia 9 sampai dengan 12 tahun lebih mampu mengontrol emosi dan bekerja sama dengan kelompok. Yang ketiga ada tahap perkembangan fisik anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik melalui motorik kasar. Nah, koordinasi tubuh meningkat melalui lari, lompat, dan juga naik sepeda. Aktivitas seperti olahraga ataupun permainan tradisional penting untuk melatih keseimbangan anak. Nah, selanjutnya ada motorik halus, kemampuan menulis, menggambar, dan menggunakan alat seperti gunting dan penggaris semakin halus. Lalu ada anak kelas bawah yaitu 1 sampai dengan 3 masih perlu latihan untuk keperluan genggaman pensil. Selanjutnya ada tahapan perkembangan moral anak menurut teori Lawrence Kohlberg. Anak SD pada umumnya berada di tahap prakonvensional pada usia 6 sampai dengan 9 tahun. Ini cirinya dapat menilai baik dan juga buruk berdasarkan konsekuensi. Contoh, nakal itu salah karena bisa dihukum. Lalu ada fase konvensional di usia 9 sampai dengan 12 tahun. Anak mulai bisa memahami aturan sosial dan ingin dipandang sebagai anak yang baik. Misalnya, berkata jujur itu penting agar disukai teman. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai perkembangan peserta didik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.